warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Mamuda Raja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, kembali lagi di podcast Mamuda Raja di episode yang ke-14. Nah, di episode kali ini sangat spesial sekali karena kita kehadiran bintang tamu yang luar biasa, yaitu ada Pak Din di sini dan juga ada Nabil. Bagaimana kabarnya Pak Din? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabil? Alhamdulillah, sehat walafiat Bu. Sehat walafiat. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih bincang-bincangnya biar semangat, kita bacakan dulu slogan kita ya. Podcast Mamuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia secara bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Podcast Mamuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Oke, terima kasih. Nah, untuk episode ke-14 ini, Pak Din dan juga Nabil, kita akan membahas mengenai etika bermedia sosial. Ini sangat penting, kenapa? Nah, itu akan kita ulas nanti bersama-sama. Nah, yang pertama ini saya akan ke Nabil dulu, menanyakan menurut Nabil apa itu media sosial? Oke, saya akan jawab. Media sosial atau yang biasa kita sebut dengan medsos lebih singkatnya adalah sebuah wadah digital yang memfasilitasi penggunanya untuk mengunggah foto-foto, video atau teks-teks yang mereka inginkan. Atau mereka juga bisa berkomunikasi lewat itu. Contohnya tuh bisa YouTube, WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Terus Nabil punya pastinya ya media sosial. Ya, punya apa aja itu kalau Ibu boleh tahu? WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Oke, nah ini rata-rata ya Pak Din, bukan hanya siswa, hampir semua orang itu memiliki media sosial. Nah, iya di sini yang ingin saya tanyakan khususnya bagaimana peran guru agar anak-anak dapat menggunakan media sosial ini secara cerdas dan bijak begitu. Iya, terkait dengan fungsi media sosial juga ini harus dipahami oleh anak-anak dengan baik sekali sebelum mereka bisa memanfaatkannya dengan baik juga. Jadi kalau dalam ruang yang luas kita tahu bahwasannya media sosial itu adalah ruang publik, ruang umum, ruang interaktif, dan dia bukan ruang privasi meskipun juga ada hal-hal yang bisa kita privatisasikan. Ada fiturnya. Ya. Akan tetapi secara umum ini adalah bagian dari media ataupun sarana untuk kita berinteraksi, bersosial satu dengan lain. Dan ini bagian dari tuntutan zaman, tidak mungkin dihindari. Bahwasannya teknologi ataupun IT itu pasti akan hadir dengan proses perjalanan waktu yang makin disempurnakan, bahkan semakin canggih dalam masa kini. Sehingga sederhananya tradisional komunikasi dulu yang terbatas dan dalam pola dan media juga yang terbatas dan tradisional, maka saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa media itu semakin berkembang dengan tentu saja dengan segala dampak ataupun konsekuensi positif ataupun negatif yang dimilikinya. Nah, karena ini adalah sesuatu yang bersifat umum, jadi harus terantisipasi juga dengan baik. Harus diatur, dibimbing, diarahkan dengan baik bagaimana anak-anak kita tuh bisa memanfaatkan hal yang untuk kebutuhan sosial ini supaya mereka terarah. Artinya terarah di sini terminimalisir dari hal-hal yang akan membuat mereka ini nanti menyimpang ataupun terseret pada hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi pada hal-hal yang negatif. Jadi seperti itu. Sehingga media ini adalah dimana kita tahu seperti kita menganalogikan sarana ataupun media-media lainnya seperti misalnya pisau misalnya. Pisau itu kan mau nggak mau adalah sebuah teknologi juga sebenarnya. Meskipun teknologi dulu mungkin pisau masih bentuknya sederhana bahkan dari batu. Seiring dengan perjalanan waktu dan masa kemudian berkembang dalam posisi bagaimana sangat canggih sekali model pisau zaman sekarang. Nah, dan itu menjadi kebutuhan kita untuk kita gunakan sebagai sarana kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula dengan media komunikasi. Mau nggak mau itu akan hadir dan memang sudah hadir
dari zaman dulu sampai sekarang, dan itu menjadi kebutuhan kita untuk kita. Nah, apalagi manusia itu yang harus kita arahkan kepada siswa, manusia itu adalah makhluk sosial. Iya. Kita diciptakan sama Allah adalah sebagai makhluk yang memang bukan egois ya, bukan yang sifatnya individualis, tetapi memang punya jiwa sosial. Sampai-sampai ketika Allah mengatakan kami ciptakan manusia berpasang-pasangan, itu menunjukkan secara teori ilmu sosial, manusia adalah makhluk sosial yang butuh dengan orang lain. Sehingga kemudian ada media, ada sarana yang memfasilitasi untuk kita berkomunikasi, maka itu sangat disayangkan kalau itu tidak dimanfaatkan, karena itu semakin membuka akses komunikasi kita lebih baik lagi dia. Nah, tergantung sekarang kita arahkan siswanya, ini mau diarahkan kemana, bermanfaat atau tidak. Jadi seperti itu kita kasih pandangan pada siswa kita terkait bagaimana sebenarnya pemanfaatan terhadap akses terhadap media sosial, supaya fungsi dan kebermanfaatannya benar-benar positif dan bermanfaat, terlebih lagi bernilai ibadah. Itu harapannya seperti itu, bagaimana kita melakukan. Oke, wah, luar biasa sekali ya. Nah, tadi Nabil mengatakan ya, memiliki media sosial, contohnya ada YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mau tahu nih, Nabil memanfaatkannya untuk apa dan seperti apa digunakannya media sosial atau media komunikasi tersebut. Akan saya jawab. Yang pertama itu untuk aplikasi WhatsApp. Saya aktif menggunakan WhatsApp itu sekitar tahun 2019-an, dimana pada saat itu kan adanya pandemi corona. Nah, kita itu dipaksa murid-murid itu untuk menggunakan WhatsApp itu sebagai ajang untuk kita bisa tetap melakukan pendidikan kita atau belajar bersama guru. Jadi lewat WhatsApp itu kita bisa diberi tugas, bisa kita bertanya juga dan lain-lain. Dan kalau saya menggunakan TikTok itu baru-baru ini juga, saya menggunakan itu untuk menambah pundi-pundi uang di waktu muda dengan cara membagikan suatu konten-konten yang menarik orang-orang untuk membeli produk yang saya cantumkan di konten tersebut. Jadi saya bisa memberikan suatu produk di mana misalnya ada mobil itu kan, mobilnya itu kotor gitu. Nah, saya akan menampilkan suatu produk di mana ketika kita menyemprotkan produk itu sekali tanpa harus bersusah payah untuk membersihkannya, kita hanya menyemprotkan itu dan menggosok sekali langsung kinclong gitu mobilnya. Jadi orang-orang yang melihatnya akan merasa pengen membeli gitu produk yang saya cantumkan tersebut. Begitu, dijadikan juga dan dimanfaatkan juga sebagai media promosi yang positif ya. Berarti Nabil juga sudah mulai berjualan online gitu melalui media sosial. Wah, keren sekali kalau dapat memanfaatkannya. Nah, bagaimana tanggapannya menurut Pak Din, seorang siswa memanfaatkan media sosial yang dimilikinya untuk hal-hal yang positif seperti Nabil tadi untuk berjualan? Bisa kita katakan ini bagian dari dampak positif ya, yang bisa kemudian dimanfaatkan dari media sosial. Dan ini sangat bagus sekali, dan juga memang kita sebagai guru mengapresiasi hal-hal yang seperti ini. Akan tetapi juga ada hal-hal lain juga yang jangan sampai justru tidak terawasi dengan baik. Misalnya jangan sampai anak-anak ketika misalnya semangat berbisnisnya tinggi, kemudian terminimalisir kemudian semangat untuk edukasinya, literasinya. Jadi seperti jangan sampai seperti itu. Itu juga yang harus terantisipasi. Dan juga terkait dengan rambu-rambu pemakaian, ingat bahwasannya jangan sampai ngiklanin sesuatu, misalnya promosikan sesuatu, jangan hal-hal yang sampai melanggar syariat. Jadi secara umum prinsipnya memang hal-hal yang sifatnya keduniaan, yang sifatnya duniawi seperti media-media sifatnya seperti ini, hukum asal memang mubah dia. Kemudian dia akan menjadi sesuatu yang haram sebaliknya ataupun makruh gitu ketika itu mulai berseberangan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Jadi ini juga pedoman bagaimana supaya siswa juga tahu. Jadi jangan sampai menggunakan tanpa memiliki ilmu juga atau pengetahuan. Dan memang ini tugas kita sebagai guru untuk mengarahkan siswa-siswa kita supaya mereka lebih terarah dan bisa memaksimalkan dengan baik.
karena ini juga ya Pak ya, memanfaatkan media sosial itu harus ke hal-hal yang positif dan tahu ilmunya begitu ya. Betul sekali. Oke, betul sekali. Nah, ini Pak, bagaimana caranya atau peran guru dalam memfilter karena di media sosial itu banyak sekali ya konten-konten yang ya bisa kita katakan bebas ada di berkeliaran di beranda kita gitu. Bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran dari siswa bahwa kalau menggunakan media sosial itu khusus untuk hal-hal yang positif saja dan tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, apalagi sampai merusak akhlak dan merusak akidah seperti itu. Bagaimana Pak? Iya, betul sekali. Jadi inilah kemudian yang harus kita bimbing, kita arahkan, kita dorong anak-anak didik kita supaya mereka lebih terarah. Karena dampak dari media sosial itu lebih berbahaya karena ruangnya memang ruang privasi, tetapi meskipun dia untuk ruang publik. Sementara berbeda dengan misalnya media-media yang sifatnya itu nampak seperti akses penggunaan sepeda motor, misalnya media yang seperti itu, transportasi segala macam, itu nampak secara zahir. Tetapi media sosial sini hanya kita saja yang tahu. Jadi ini sangat rawan sekali sudah, dan dampaknya sangat lebih berbahaya daripada sekedar kita show yang sifatnya itu adalah di tempat umum terbuka dan orang lain bisa melihat langsung seperti itu. Nah, sementara media sosial ini sangat sensitif sekali. Kita salah saja sedikit ucapan, kita salah sedikit saja menekan jari kita, itu dampaknya luar biasa sekali. Makanya itulah motivasi yang pertama kita berikan kepada siswa untuk supaya bisa mengontrol diri, kemudian bisa ngerem, punya kemudian kesadaran bagaimana memanajemen diri untuk pemanfaatan media sosial ini. Yang pertama langkah itu, jadi mengedukasi mereka, memberikan bimbingan ilmu kepada mereka apa hakikatnya media sosial itu. Kemudian bagaimana mereka harus, dan semuanya punya konsekuensinya. Apalagi ini ruang publik, ruang sosial. Karena ruang sosial kita salah sedikit saja, kita nggak cukup hanya dengan proses perbaikan islah kita, hanya dengan beristighfar kepada Allah, tidak. Karena pasti akan ada yang dirugikan. Karena ini adalah sosial, ini adalah bentuk komunikasi. Ketika misalnya dan dalam ilmu syariat, ilmu fikih, ketika kita ingin memperbaiki diri dan minta maaf kepada Allah, nggak cukup kita langsung istighfar saja, tetapi bagaimana juga kita memperbaiki nama baik orang, barangkali memperbaiki mungkin berita yang kita share dan itu hoax misalnya, dan bagaimana kita luruskan hal-hal yang sebelumnya itu ternyata berdampak negatif bagi orang lain, dan itu harus diperbaiki. Makanya dampaknya dia lebih berat, sehingga kontrol kita, penekanan kita kepada anak-anak di sini harus lebih ditekankan lagi, lebih berhati-hati sekali, sensitif sekali. Dan ini bagian dari bagaimana kita meminimalisir mereka terhindar dari hal-hal negatif. Kita klik saja, semua gambar itu muncul. Mata kita sudah nggak terkontrol lagi, pikiran kita segala macam, dan sangat berbahaya sekali. Dan sudah dinubuahkan, sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, nanti memang akan datang fitnah di akhir zaman itu. Bahkan fitnah itu masuk ke dalam kamar-kamar. Artinya ketika kita live streaming, ketika kita video call, kemudian kita searching apa segala sesuatu sudah tanpa batas. Jadi seakan-akan TV yang harusnya misalnya bisa dikonsumsi satu keluarga, kemudian dengan HP dia ada di tangan. Dunia bisa ada dalam genggaman kita, dengan kita sendiri yang menikmatinya. Makanya di sini luar biasa nilai ketakwaan yang harus dikuatkan kepada anak-anak sehingga bisa membentengi diri, mengontrol diri mereka itu seperti itu. Satu sisi memang butuh ilmu, butuh edukasi, di sisi yang lain butuh membangkitkan pada sifat internal mereka, kesadaran mereka dengan cara sehingga dengan eksternal dan internal ini insya Allah mereka lebih mendewasakan diri mereka dalam memanfaatkan media sosial dengan baik. Oke, wah luar biasa sekali. Memang ya kalau di media sosial kita salah ketik, salah pencet begitu ya Pak, dan merugikan pihak lain itu luar biasa sekali. Dan juga harus kita ingat di media sosial apa yang kita tuliskan, apa yang kita share itu akan ada rekam jejak digitalnya begitu ya. Dan itu bisa menjadi yang paling bahaya risikonya, dan menjadi dosa jariah. Iya. Misalnya kita share gambar saja yang auratnya terbuka saja misalnya, kemudian berapa teman kita dalam Yang satu melihat. grup itu 200 orang, semua 200 orang itu melihat auratnya misalnya orang yang kita searching itu gambarnya, dan semua dosa itu
karena kita menjadi penyebab sumber daripada gambar itu, ya dosanya ditransfer semua pada kita. Selain mereka sendiri juga punya tanggungan dosa masing-masing. Iya. Itu dosa bahaya sih. Bahaya sekali ya kalau tidak berhati-hati begitu. Terima kasih Pak Din. Nah ini Nabil, gimana nih Nabil kalau misalnya dalam ya bermain medsos gitu menemukan, mohon maaf ya ini kita bahasakan konten-konten yang tidak mendidik sedikit pun gitu ya, konten-konten yang katakanlah tidak bermanfaat, apa yang seorang Nabil lakukan? Jadi misalnya ini kita ambil contoh aja, kita misalnya TikTok gitu kan, lagi scroll, terus kita menemui konten yang tidak mendidik dan sepertinya ini kayak tidak pantas lah diupload di sini itu. Nah, kita bisa menggunakan langkah mereport atau melaporkannya. Jadi kita pakai cara itu untuk supaya si creator itu akan di-ban dan dia tidak akan bisa mengupload konten-konten lainnya lagi. Dan kita bisa berkomentar di situ untuk membantu kita mereport akun tersebut. Ya. Jadi di komen itu kita kayak kayak berdakwah secara online gitu, bisa kayak ayo teman-teman ini tidak bermanfaat loh gitu. Kita ini harus menghapuskan ini untuk supaya media sosial ini bersih lah gitu istilahnya, supaya konten-konten tersebut tuh dapat diatasi dengan cara mudah tuh ya. Kita memang harus ngajak orang ramai sih, soalnya kalau sendiri juga mereport tidak akan dibalas oleh pihak aplikasi juga. Jadi kita harus beramai-ramai sih jika ingin itu. Kita harus sadar, semua orang harus sadar supaya mereka itu mengunggah konten yang tidak bermanfaat loh, kenapa kita biarkan saja gitu. Oke, itu yang pertama yang dilakukan, nge-report akunnya. Nah, di sini Ibu mau nanya, bagaimana cara Nabil nih sebagai siswa dalam mengontrol diri, seperti yang tadi Pak Din katakan harus mengontrol diri dalam bermain media sosial. Apakah ada batasan-batasan waktunya atau bagaimana agar tidak bermedia sosial terus seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Din, kalau kita mau berbisnis boleh, asalkan jangan melupakan kodrat kita sebagai seorang siswa. Nanti bisnis terus gitu ya, misalnya kalau untuk siswa terus belajarnya keteteran gitu kan juga tidak baik ya Pak ya. Nah, bagaimana Nabil? Oh ya, untuk penggunaan media sosial itu bisa kita batasin ya. Jadi misalnya pas kita main nih tiba-tiba dengar azan, nah sebaiknya kita langsung taruh aja HP-nya, matiin, kita langsung sholat. Terus misalnya kita sedang main media sosial juga, sedang dipanggil ibu gitu, misalnya disuruh membelikan sesuatu di warung gitu, kita harus juga tetap bergegas. Jadi kita memainkan media sosial itu harus tahu kewajiban kita juga gitu loh, tentang sholat, tentang membantu orang tua, dan belajar tentunya. Oke, bagus sekali ya. Jadi memang kita boleh bermain media sosial karena memang sudah zamannya ya Pak. Dan yang paling penting itu kita bisa mengontrol diri dan bisa menempatkan waktunya. Bisa kita manfaatkan untuk berbisnis online, bisa, asalkan tidak mengganggu kewajiban-kewajiban kita yang lebih prioritas sebelumnya begitu ya. Nah, ini pertanyaan penutup ini Pak, pesan Bapak pertanyaan penutup ke Bapak dan satu lagi nanti ke Nabil ya. Nah, pesan Bapak kepada siswa-siswa kita agar cerdas lah Pak bermedia sosial ini, karena kita tinjau juga dari usia mereka yang masih labil dan rasa ingin tahunya yang sangat tinggi. Kalau bahasa anak sekarang itu keponya yang sangat tinggi begitu ya Pak. Nah, bagaimana caranya untuk tadi memberikan pesannya begitu Pak? Baik, pesan pertama bagi fungsi kita sebagai guru kepada anak-anak kita adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran iman yang baik. Jadi bagaimanapun juga apa yang kita lakukan itu semuanya pasti dalam pengawasannya Allah. Baik dan benarnya juga adalah dalam bentuk kontrolnya Allah, sehingga ketika kita tumbuhkan kesadaran iman seperti ini, maka sekecil apapun kesalahan mereka akan meminimalisirnya. Jadi seperti itu. Dan tentu saja ini dilandasi dengan proses edukasi itu. Jadi edukasi inilah yang kemudian bisa mendewasakan cara berpikir dan merubah sikap perilaku mereka. Tanpa ada proses edukasi, mereka tidak bisa seperti Mas Nabil tadi. Ketika misalnya suara azan ketika bermedsos, kemudian gimana dia tahu kemudian azan itu lebih penting daripada bermedsos? Sementara mungkin di medsos dia sedang berbisnis, sebentar lagi akan deal dengan klien-klien tertentu yang seperti itu. Artinya unsur-unsur duniawi akan bermain dan menggoda di situ. Makanya disinilah
Kemudian fungsi bagaimana kita mengedukasi pada sisi keimanan itu juga menjadi penting. Bahwasanya perintahnya Allah, syariat itu jangan sampai dilanggar untuk hal-hal yang sifatnya duniawi yang mungkin itu sebenarnya pada hakikatnya menjebak kehidupan kita. Ya, bukan mengundang kebahagiaan kita di dunia. Karena tidak mungkin kita bisa berbahagia ketika kita melanggar perintahnya Allah. Perintahnya Allah. Itu prinsip dan itu rumus. Ya. Yang kedua adalah kita tanamkan bahwasanya media sosial itu adalah media alat saja, jangan sampai melalaikan kita. Tapi banyak tugas-tugas yang harus kita lakukan, sementara ini kadang-kadang sifatnya kompensasi kurang saja ya. Jadi harus disadari jangan sampai justru hal yang sifatnya mungkin mubah, mungkin sifatnya boleh-boleh saja, justru bergeser seakan-akan jadi kebutuhan. Ini juga berbahaya ya. Jadi disinilah kemudian anak-anak kalau bisa harus sadar dan bijak sekali bagaimana mereka menggunakan ini. Yang berikutnya lagi, yang terakhir adalah apapun yang mereka lakukan dengan alat ini semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena ketika dengan tanpa kontrol agama susah mereka untuk menjaga diri mereka. Hanya kontrol kedewasaan diri saja mungkin itu sifatnya hanya pendewasaan cara berpikir saja. Tapi ketika ada kesadaran, kecerdasan spiritual itu akan bisa mencegah kepada hal-hal yang paling kecil sekali. Sensitivitas mereka terhadap hal-hal yang itu bertentangan dengan keinginan Allah itu bisa terbendung dengan baik. Ya. Tapi kalau seandainya sifat pendewasaan saja, misalnya orang akan berpikir, ya sholat itu kan gampang. Yang penting saya tidak meninggalkan sholat. Di akhir waktu kan masih ada waktu. Ya bisa seperti itu. Tapi ketika kesadaran keagamaan kita temukan, maka apapun itu, maka kepentingan Allah dan hal-hal turunannya itu akan terkawal. Insyaallah seperti itu. Itulah kemudian beberapa rambu-rambu yang secara prinsip dan garis besarnya seperti itu. Jadi untuk anak-anak bisa manfaatkan. Betul ada manfaatnya juga, tetapi ingat ada negatifnya. Bermanfaatnya banyak sekali. Maka manfaatkan untuk hal itu. Jangan sampai justru mengundang tanpa kita sadari dosa-dosa kecil itu justru menumpuk. Itu dia. Itu sangat berbahaya sekali. Dosa kecil sangat dosa mata, dosa mungkin kita. Apalagi kita orangnya emosional barangkali, dikit-dikit kita curhatnya di medsos. Semua orang konsumsinya seakan-akan semua orang harus mengerti, itu kekanak-kanakan sekali. Jadi enggak ada hal-hal yang butuh kita rem, kemudian harus kita jaga dengan baik sifatnya, jangan sampai kita mengumbar sepenuhnya. Banyak dampaknya juga. Begitu saja. Iya, terima kasih banyak Pak Din. Tuh Nabil, kalau Nabil senang nggak curhat di media sosial? Oh, enggak sih. Iya, nggak boleh ya. Caper banget. Iya, caper banget. Nah, ini yang terakhir untuk Nabil nih sebelum kita tutup. Bagaimana seorang siswa bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak begitu? Kan Nabil ini statusnya sekarang sebagai seorang siswa, bagaimana caranya mengontrol diri tadi menggunakan media sosial dengan bijak, cerdas, dan arif. Baik. Jadi salah satu cara yang sangat efektif yaitu siswa itu harus sadar bahwa apapun yang mereka lakukan itu akan dipertanggungjawabkan seperti kata Pak Din tadi. Dan contohnya kita itu melihat suatu postingan yang dimana postingan itu tuh mengundang banyak kemarahan. Contohnya kayak postingan dia mengejek ras, suku, agama kita atau kulit kita. Nah, rata-rata orang yang melihat postingan itu tanpa berpikir, mereka akan langsung membuka komen dan mereka langsung mengetik hal-hal yang berbau kayak kata-kata kotor yang menghujat si kreator. Padahal dia tidak tahu yang mengupload itu beneran si kreator apa bukan, karena akun di media sosial ini fleksibel ya, bisa diakses oleh siapapun. Mungkin saja kreator itu sebenarnya dia tuh bukan mengupload, tapi ada orang yang menggunakan akunnya atau membajak istilahnya atau menghack akunnya, terus mengupload hal-hal yang memicu supaya orang-orang benci sama dia. Terus kita tersulut emosi secara mudah tanpa tahu sumber. Sebenarnya dia tuh orang baik, tapi karena akunnya dihack oleh orang lain, dia diupload konten-konten yang seperti itu supaya orang tuh benci sama dia. Nah, kalau kalian berkomentar seperti itu, kalian akan bisa terjaring kasus tentang pencemaran nama baik, di mana komentar-komentar kalian itu bisa di SS atau di screenshot oleh pengguna yang mereka tuh yang dia merasa dia tidak mengupload itu, tapi seseorang yang mengupload itu. Terus setelah dia screenshot, dia bisa membawa ke pidana dan kalian bisa terkena hukuman. Dan cuman karena dari kalian tuh kalian bisa terkena hukuman dan berurusan sama polisi. Dan orang tua kan pasti malu kan, jadi
ketika kita menemui postingan-postingan yang tidak mengenakan hati, kita harus lihat dulu, kita harus tinjau dulu kayak dia memang gimana sih orangnya, dan jika benar dia memang orang yang buruk, kita bisa langsung skip atau melaporkannya saja, tidak usah berkomentar. Karena kalau kita berkomentar kasar juga, kita bedanya apa sama mereka? Mereka menghujat kita, kita menghujat balik, jadi sama-sama buruknya gitu. Lebih baik kita membiarkan saja dan mendoakan supaya mereka mendapat hidayah lah gitu, supaya tidak mengupload konten-konten tersebut. Oke, bijak sekali. Semoga semua yang kita bicarakan pada Bisa satu lagi oh, iya, boleh. ini terkait dengan fungsi peran anak muda ini. Saya kelewatan tadi, mohon maaf. Ini tentang bagaimana mereka membangkitkan potensi mereka. Jadi jangan sampai kelewatan, ini pesan terakhir aja. Jadi kebanyakan jadi penggunaan media sosialnya tidak bisa mengenal apa bakat dan potensi mereka punya untuk dibermanfaatkan untuk kebutuhan mereka masa depan mereka. Ini penting sekali. Misalnya kan contoh kasus misalnya ketika memang dia suka dengan bahasa, misalnya bahasa ini kan tidak menjadi susah, justru mudah sebaliknya. Ketika misalnya dengan media sosial dia mendapatkan akun-akun website yang mendukung untuk mengupgrade kemampuan hobi dia, seperti apa dia suka bahasa Inggris, dia bisa mungkin nge-like atau mungkin dia nge-grouping di salah satu grup yang sifatnya justru akan semakin mengasah bakat dia, semakin terampil daripada hobi-hobi dia seperti itu. Mungkin suka dengan bahasa Arab misalnya, dia bisa seperti itu. Masuk Kemudian grup yang bahasa Arab. masuk grup, jangan sampai justru lalai dengan hal-hal yang sifatnya adalah ngobrol biasa, itu buang-buang waktu sih. Sangat tidak bermanfaat, dan itu bagian dari keislaman yang buruk gitu. Karena salah satu indikator Islam yang baik itu adalah bagaimana dia menghindari ketidakbermanfaatan waktu dan aktivitasnya dia. Nah, disinilah kemudian jangan sampai lalai dia. Cari dia, artinya potensi baik dari media sosial itu untuk dimanfaatkan untuk menunjang ya kemampuan untuk masa yang akan datang. Kalau suka dengan, jangan sampai misalnya begini, suka dengan bahasa Arab tetapi yang diupload otomotif, misalnya seperti itu kan, yang di like otomotif semua atau bagaimana merakit apa, kan aneh jadinya seperti itu ya. Sukanya misalnya bisnis misalnya, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan bisnis. Jangan sampai justru dia lebih sibuk pada ngebuka misalnya hal-hal yang tidak ada hubungan dengan bisnis, sehingga tidak bisa tersalurkan dengan baik sebenarnya. Ini kadang-kadang melalaikannya medsos yang harus diantisipasi. Jadi harapan kita khususnya anak-anak muda untuk menjemput masa depannya, untuk semakin melejitkan, membakar ya bagaimana melihat potensi yang sudah ada, itu gunakan medsos ini untuk semakin mengarahkan, mengasah, bahkan mengkanalisasi kebutuhan dia untuk masa depan. Jadi seperti harapan kita untuk secara umumnya seperti insyaallah. Baik, silakan Bu. Iya, ini luar biasa sekali ya. Jadi kita jadikan medsos ini wadah untuk kita bisa berkembang secara positif, baik dengan potensi atau bakat yang kita miliki begitu. Ini sangat bermanfaat sekali apa yang kita omongin ya, apa yang kita perbincangkan pada episode kali ini. Semoga besar sekali harapannya bisa bermanfaat apa yang telah kita diskusikan. Sebelum saya tutup, ada yang mau menambahkan lagi? Saya boleh menambahkan. Oke. Tadi kan kata beliau Pak Den itu medsos bisa mengembangkan potensi di sana. Nah, itu adalah yang benar-benar bisa terjadi ya. Jadi misalnya tuh kalian tuh misalnya memiliki bakat misalnya sulap gitu. Nah, jika kalian membiarkan bakat kalian terbiarkan begitu saja, maka kamu tuh tidak akan berkembang. Jadi supaya kamu berkembang, supaya dilirik, kamu bisa mengupload videomu sendiri. Jadi kamu mengupload videomu saat kamu melakukan sulap tersebut. Nah, setelah diupload, kemungkinan besar itu akan dilihat oleh orang-orang dan akan menge-like postingan kamu, dan postingan kamu kan bisa tersampaikan kepada yang udah ahli-ahli dalam sholat, dan kamu bisa diundang untuk acara mereka. Jadi ini bisa menjadi sarana kalian buat mengasah potensi kalian yang sangat besar itu, maksud itu. Tapi harus digunakan dengan bijak. Iya, bagus sekali. Wah, luar biasa Nabil ini ya. Oke. Intinya harus cerdas, bijak, dan arif juga. Yang tidak kalah pentingnya itu dilandasi sama nilai-nilai agama ya Pak. Karena kita harus yakin apa yang kita perbuat sekecil apapun itu pasti dalam pengawasan Allah begitu. Oke, sahabat podcast Memuda Raja, terima kasih telah menyaksikan kami pada episode ini. Semoga kita
sehat-sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, dan tetap memiliki etika bermedia sosial agar tidak terjerumus ke dalam tadi seperti yang Pak Din sampaikan, dosa jariah ya Pak ya. Oke, agar kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oh ya, jangan lupa ditonton, di like, komen, dan subscribe.